Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Kawin Kontrak CEO karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi ya. Terima kasih. Tidak terasa sudah 1 minggu aku tinggal di rumah ibu mertua. Semenjak Bunda mengetahui tentang pernikahan kontrak antara aku dan Mas Arka, Bunda tak pernah lagi mengizinkanku kembali ke rumah Mas Arka. Menurutnya belum waktunya aku kembali ke sana. Malam ini hujan turun membasahi bumi. Kilatan petir menyambar-nyambar seolah tengah murka pada penduduk bumi. Aku berdiri di dekat jendela kamar. Pandanganku tak beralih barang sedetik pun dari pintu gerbang di bawah sana. Sudah 2 hari ini Mas Arka tidak pulang. Mungkin lelaki itu kembali ke rumahnya. Aku cukup paham dan mengerti, karena wanita yang ia cintai itu Mbak Silpi, bukan aku. Namun entah mengapa 2 hari tak melihatnya, hidupku terasa hambar, sepi dan hampir setiap malam selalu diliputi rasa gelisah. Seperti malam ini. Aku tidak peduli dengan suara petir yang sesekali menggelegar memekakan telinga. Mataku tak beralih sedikit pun dari pintu gerbang. Berharap malam ini lelaki itu akan menemuiku. Aku berdecak kesal, merutuki kebodohanku yang terus saja memikirkan tentang lelaki itu. Padahal sudah sangat jelas, lelaki itu tak akan mengingatku sama sekali. Yang ada mungkin Mas Arka tengah bersenang-senang dengan istri tercintanya. Istri tercinta. Mengapa dada ini terasa sesak? Bila mengingat hal itu, mungkinkah aku sudah tenggelam pada lautan cinta yang memabukkan? Lalu bagaimana caranya agar bisa terhindar dari perasaan ini? Tak lama kemudian, sebuah mobil yang tak asing dipandangan memasuki halaman rumah. Bibirku tersunging sempurna. Saat lelaki yang baru saja aku pikirkan turun dari mobil dengan berlari kecil menuju teras depan. Aku dilema antara menyambut Mas Arka atau berpura-pura tidur. Tak lama kemudian terdengar derap langkah seseorang mendekati pintu kamar. Tanpa menunggu waktu lagi, aku langsung pura-pura tidur dengan selimut yang menutupi sebagian tubuhku. Terdengar suara pintu berdecit. Sepertinya lelaki itu membukanya dengan perlahan. Entah mengapa tiba-tiba dadaku bergemuruh dengan sangat hebat. Rasanya seperti akan bertemu dengan artis idola saja. Derap langkah lelaki itu mendekati ranjang. Mas Arka berdiri cukup lama di sampingku. Maira, panggil Mas Arka lirih. Aku menggeliat dan pura-pura terkejut dengan kehadirannya di kamar. Mas Arka? Iya, ini aku. Kapan datang? Belum lama, aku lapar. Apakah kamu bisa menyiapkan makanan untukku? Aku mengangguk singkat. Tanpa banyak bicara, aku langkahkan kaki ini menuju dapur. Memasak nasi goreng dengan bahan sederhana. Hanya dalam hitungan menit, nasi goreng sudah siap. Aku langsung menghidangkannya di meja. Ini mas, nasi gorengnya. Lelaki itu tampak tengah asik dengan ponselnya dalam genggaman. Setelah menyodorkan sepiring nasi goreng pada Mas Arka, aku berniat langsung kembali ke kamar. Mau kemana? Tanya Mas Arka. Aku mau ke kamar dulu mas, balasku sedikit cuek. Duduklah, temani aku makan. Tapi aku tidak suka penolakan. Aku berdecak kesal, tetapi pada akhirnya aku menuruti titah lelaki itu. Duduk di samping Mas Arka, mencoba menahan diri agar tidak melontarkan pertanyaan-pertanyaan konyol kepadanya tentang kemana perginya lelaki itu selama 2 hari ini. Walaupun sebenarnya diri ini begitu yakin kalau Mas Arka sudah pasti pulang ke rumah untuk menemani Mbak Silvi. Setelah selesai dengan makan malamnya, kami langsung memutuskan untuk kembali ke kamar.
Tidurlah malam ini biar aku yang akan tidur di sofa, ucap Mas Arka sesampainya di kamar. Kenapa harus tidur di sofa? Bukankah ranjang ini masih sangat luas untuk kita tidur? Mas Arka mengangguk singkat. Lalu langsung merebahkan diri di kasur. Tak lama kemudian terdengar dengkuran halus dari lelaki itu. Kumiringkan tubuh ini untuk menghadapnya, menyaksikan pahatan indah ciptaan Tuhan yang ternyata begitu sempurna. Mungkinkah ini hanya sebuah kekaguman semata? Atau ada rasa yang berbeda di dalam hati ini? Entahlah, hanya waktu yang bisa menjawab semua. Keesokan paginya, aku sudah berkutik di dapur, membantu bunda memasak untuk sarapan pagi ini. Jujur, aku sangat merindukan ayah dan ibu. Suasana kebersamaan bersama bunda memang sedikit mengobati kerinduan ini pada mereka. Hanya saja hati tak bisa dibohongi. Jika keinginan untuk bertemu mereka begitu besar dalam diri. Apakah semalam Arka pulang? Tanya bunda. Iya bunda, sekarang masih ada di kamar. Sabar ya sayang, percaya sama bunda. Arka seperti itu karena dia belum bisa move on dari istri pertamanya. Arka itu tipe lelaki yang tidak mudah jatuh cinta. Tetapi kalau sudah sekalinya cinta, sampai manapun dia akan mengejar dan mempertahankannya. Aku mengerti bunda, biarlah hubungan kami seperti ini. Bak air sungai yang mengalir tanpa mengenal kata lelah. Hingga nanti bertemu dengan muara untuk tempat persinggahan terakhirnya. Bunda tersenyum. Masya Allah, kami tidak salah memilihmu untuk menjadi pasangan hidup Arka. Tak hanya cantik wajah, tetapi kamu juga memiliki kecantikan hati yang sangat luar biasa, Maira. Jangan memuji berlebihan seperti itu, Bunda. Nanti aku akan menjadi besar kepala. Tetap saja aku juga seorang wanita yang lemah, butuh sandaran dan rangkulan kasih sayang. Bunda bangga padamu, Maira. Sekarang suruh turun suamimu, nak. Kita sarapan bersama. Aku mengangguk dan langsung melangkahkan kaki menaiki satu persatu tangga. Sesampainya di depan pintu, ada keraguan yang menyelimuti hati ini. Bagaimana kalau laki itu marah karena tidurnya terganggu? Aku mengembuskan napas perlahan. Membuka knob pintu, lelaki itu masih tertidur nyenyak dalam mimpi indahnya. Mas, lelaki itu hanya menggeliat lalu menarik tubuhku ke pelukannya. Morning Sylvie. Entah mengapa mendengar nama itu yang disebut, hatiku berubah tak karuan. Apakah seperti ini rasanya cemburu? Kukira Mas Arka sudah berubah, tetapi ternyata hati lelaki itu masih dipenuhi semua tentang Sylvie. Aku Maira, bukan Sylvie, Mas. Mas Arka langsung mengerjap. Beberapa detik, kedua netra kami saling beradu. Kemudian, aku segera menyadari posisiku yang kurang nyaman dalam pelukan lelaki itu. Kenapa kita berpelukan? Pasti kamu yang memulainya ya? Enak saja. Tadi itu kamu yang menarikku, Mas. Ah, itu tidak mungkin. Saat tidur itu kita berada di alam bawah sadar. Jadi, mana mungkin kamu akan mengingatnya? Tetap saja aku tidak percaya. Pasti kamu curi kesempatan dalam kesempitan ya. Di luar sana masih banyak lelaki yang lebih tampan dan baik hati daripada Mas Arka. Jadi, untuk apa aku curi kesempatan dalam kesempitan pada lelaki sepertimu? Walaupun begitu, tetap saja hanya aku yang memiliki hak untuk menyentuhmu. Dan setampan apapun lelaki di luar sana, tak akan bisa menikahimu selama kamu masih menjadi istriku.